Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi hadana subulas salam wa abhamana bisari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sarika lah, zul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayuhal ihwan, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah waktu istimewa karena kita dipertemukan di tempat yang demikian mulia, yaitu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat kita menengadah sekaligus menyadari kekurangan yang dimiliki dan pasrah kepadanya. Demikian pula di tempat syarat berkah ini kita dapat dipertemukan dengan tetangga, sahabat, rekan dan saudara yang selama sepekan tidak bersuah. Betapa panggilan Jumat memberikan banyak nilai yang terkadang justru tidak disadari atau malah dilupakan umat Islam. Oleh sebab itu, mari manfaatkan hal ini dengan baik, yang salah satu perwujudannya adalah menjalankan perintah dan menjauhi yang dilarang. Hal itulah yang disebut dengan taqwa Allah dan terus diingatkan khatib saat di atas mimbar. Dengan demikian semoga nilai ketakwaan kita semakin hari kian meningkat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, hari ini hari Jumat. Ternyata kita masih diberikan umur panjang dan memasuki bulan Rabiul Awal 1443 Hijriah atau bulan Maulid. Dan setiap tanggal 12 Rabiul Awal kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau yang sering disebut Maulid Nabi. Peringatan Maulid Nabi memang tidak diperintahkan secara khusus baik oleh Al-Qur'an maupun hadis. Peringatan ini baru diadakan untuk pertama kali ratusan tahun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, yakni pada abad ke-7 Hijriah. Di wilayah Irak sekarang, atas perintah Raja Irbil bernama Muzaffaruddin Al-Kaukabari. Meski tidak ada perintah yang tegas, peringatan Maulid Nabi juga tidak ada larangan yang jelas. Sesuatu yang tidak ada perintah sekaligus tidak ada larangan boleh dilakukan. Hal ini dalam hukum Islam disebut mubah. Sesuatu yang mubah akan mendapatkan pahala apabila ada niat dan tujuan yang baik, yaitu ibadah. Dilakukan dengan cara yang baik dan terbukti menghasilkan sesuatu yang baik. Hadirin yang berbahagia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dan dibesarkan dalam keluarga sederhana. Dari usia dini sudah yatim piatu. Ayahnya wafat ketika Nabi masih dalam kandungan. Usia 6 tahun, ibundanya wafat, lalu disusul sang kakek juga wafat, dan akhirnya diasuh pamannya Abu Talib. Abu Talib sendiri bukan orang kaya, padahal putranya banyak. Keadaan inilah yang menjadikan Muhammad kecil harus bekerja keras sejak belia untuk mencari nafkah. Muhammad pernah menjadi penggembala kambing, juga kerap membantu pamannya berjualan di Syam,
yang terakhir ketika sudah dewasa bekerja sebagai buruh atau karyawan pada seorang janda bernama Khadijah. Pekerjaannya adalah menjalankan perdagangan di perusahaan janda tersebut. Dari hubungan seperti itulah kemudian menikah dengan Khadijah yang tak lain adalah majikannya sendiri. Jamaah Jumat rahimakumullah, kehidupan Nabi Muhammad sebagaimana uraian tersebut dapat kita temukan rekamannya dalam surat Ad-Duha. Dalam ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Artinya, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Allah sekali-kali tidak bermaksud meninggalkan Nabi Muhammad di waktu kecilnya. Tidak pula Allah bermaksud menelantarkan hidup sehingga harus bekerja keras mencari nafkah meskipun masih kanak-kanak. Juga Allah Subhanahu wa taala tidak bermaksud membencinya sehingga ketika masih dalam kandungan saja sang ayah Abdullah sudah dipanggil menghadapnya. Ketika usianya baru 6 tahun dan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, Aminah pun wafat. Belum hilang kesedihannya karena ditinggal ibunda. Kakeknya pun menyusul wafat 2 tahun kemudian. Sempurnalah sudah kesedihan dan penderitaan Muhammad sebagai seorang yatim piatu dengan meninggalnya ayah, ibu dan kakek untuk berpisah selama-lamanya. Dari semua penderitaan itu tidak ada maksud Allah Subhanahu wa taala menelantarkan, tetapi justru sedang mempersiapkan Muhammad menjadi seorang pemimpin besar kelak di kemudian hari. Seorang pemimpin harus peka terhadap kesulitan-kesulitan yang dipimpinnya dan dapat memberikan solusi dari kesulitan-kesulitan itu. Kepekaan seperti itu sulit dimiliki oleh para pemimpin yang tidak pernah mengalaminya sendiri, kesulitan-kesulitan seperti itu. Dengan kata lain, Allah sesungguhnya menggembleng jiwa dan sikap mental Muhammad untuk menghadapi berbagai macam kesulitan dan tantangan berkaitan tugas kelak menjadi seorang nabi. Apalagi disiapkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi terakhir hingga akhir zaman. Jemaah rahimakumullah, dalam ayat berikutnya, ayat yang keempat, Allah Ta'ala berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang. Dalam hidup ini yang terpenting adalah apa yang terjadi di akhir, bukan di permulaan. Berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Maka bisa dimengerti Nabi Muhammad hidup dalam kesulitan di masa kecilnya, karena semua kesulitan tersebut bermanfaat membentuk karakter menjadi seseorang yang tangguh lahir dan batin, jiwa dan raga. Ketangguhan seperti itu memang sangat diperlukan kelak ketika Nabi Muhammad berdakwah menyampaikan wahyu dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Kita semua tahu bahwa dalam berdakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi banyak hambatan, gangguan dan bahkan ancaman pembunuhan dari berbagai pihak, terutama dari kelompok yang dipimpin Abu Jahal dan kawan-kawan. Tetapi semua hambatan, gangguan dan ancaman itu dapat dilalui dengan baik karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah terlatih menghadapi kesulitan-kesulitan sejak kecil. Jemaah Jumat rahimakumullah, buah dari penderitaan, kesulitan, dan perjuangan yang tanpa kenal menyerah memang luar biasa, yakni dalam waktu singkat yang hanya memakan waktu 23 tahun saja, Nabi Muhammad telah berhasil memiliki pengikut yang cukup banyak, yakni berhasil mengubah masyarakat yang semula menyembah berhala menjadi beriman tauhid, yakni hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Masyarakat telah berubah dari masyarakat yang semula menerapkan hukum rimba, di mana yang dominan dan kuat akan selalu menjadi pemenang, menjadi masyarakat yang berdasarkan keadilan tanpa memandang latar belakang suku maupun status sosial. Di dalam Islam, memang semua manusia pada dasarnya sama, karena mereka semua berasal dari asal-usul yang sama, yakni Nabi Adam alaihissalam. Satu-satunya yang membedakan mereka hanyalah
ketakwaan masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, ayat kelima dari surat Ad-Duha menyebutkan wala saufa yu'tika rabbuka fatardah, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji bahawa semua penderitaan, kesulitan dan susah payah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari waktu kecil hingga diangkat menjadi seorang nabi akan dibalas oleh Allah dengan keberhasilan yang cemerlang sebagaimana telah diuraikan. Atas keberhasilan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih tidak hanya atas keberhasilan dakwah tetapi juga atas perlindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga meskipun seorang yatim piatu dapat meraih pertolongan untuk mendukung keberhasilan dakwah tersebut. Perlindungan ini sebagaimana dimaksud dalam ayat ke-6 sebagai berikut. Alam yajidka yatiman fa'awah. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu. Jemaah Jumat yang berbahagia, selanjutnya ayat ke-7 dari surat Ad-Duha menyebutkan wa wajadaka dhalan fahada, dan dia Allah mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Sudah banyak diceritakan bagaimana kebingungan Nabi Muhammad ketika akan memasuki masa kenabiannya sehingga menyepi di Gua Hira untuk mencari jawaban dari apa yang sebenarnya sedang terjadi pada waktu itu. Di Gua Hira itulah Muhammad mendapatkan wahyu pertama kali yang diterimanya melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ayat ke-7 itu diikuti dengan ayat ke-8 yang menyatakan wa wajadaka ailan fa'akana, dan dia Allah mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Pada akhirnya keadaan ekonomi Nabi Muhammad mengalami perubahan dari kekurangan menjadi kecukupan. Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya berjudul Tafsir Al-Baghawi halaman 456 jilid ke-8 menjelaskan bahawa Allah menjadikan kaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satunya dengan harta Khadijah. Artinya keadaan ekonomi Nabi Muhammad membaik setelah bekerja di perusahaan Khadijah dan kemudian meminta Muhammad menjadi suaminya. Dengan harta kekayaan itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat membiayai dakwahnya, karena Khadijah memang menyediakan dan merelakan harta kekayaannya digunakan suaminya untuk berjuang di jalan Allah. Khadijah adalah orang kedua setelah Nabi yang memeluk Islam, sekaligus merupakan perempuan pertama yang masuk Islam. Maka bisa dimengerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai dan menghargai Khadijah yang telah berjasa besar dalam mendampingi dan mengembangkan dakwahnya. Dengan kata lain, keberhasilan dakwah Islam tidak lepas dari penting seorang perempuan kaya raya. Perempuan itu bernama Khadijah radhiyallahu anha, istri pertama dan utama. Ja'alnallahu wa iyyakum minal faizin wal aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil mu'minin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikun bara'un raufur rahim.